yang dewasa, yang tua, yang pakai tongkat dan lain sebagainya, semua akan mengenal kamu bahwa kamu adalah murid-muridku. Hanya satu dikatakan tadi, jikalau kamu saling mengasihi. Arti selama ini damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan buat kita semuanya selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari kita menyambut Tuhan lewat firman-Nya di minggu ke-7 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Yohanes pasal yang ke-13 yang dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita membaca firman Tuhan secara responsorial. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hampir 3/4 tadi, ketika kita memasuki lokasi gereja ini, saya tidak mengenal saudara-saudara. Itulah akibat dari dampak salah satu, yaitu pandemi COVID 2019. Kenapa? Artinya saya mengatakan hampir 3/4 saya tidak mengenal
saudara-saudara yang kekasih, itu karena kita memakai masker mengikuti, yaitu protokol gugus tugas pemerintah. Sebelum terjadinya pandemi ini, dari kejauhan saya telah mengenal saudara-saudara. Ada artinya secara khusus bagi pribadi saya bagaimana mengenal seseorang dari kejauhan, yaitu dari segi kemanusiaan ataupun fisik. Contohnya seseorang ataupun saudara saya kenal, yaitu mungkin karena wajah yang begitu tampan. Saudara saya kenal sebagai seorang Hawa ataupun perempuan, ketika mau memasuki bersekutu dengan Tuhan, tidak lupa yaitu menghias diri, maaf kata memakai lipstik. Bagi saudara-saudara ibu-ibu yang pakai masker sekarang, mungkin pakai lipstik dari rumah tetapi nggak kelihatan lagi. Sayang ya. Artinya kalau hari Minggu, kalau pakai masker terus ke gereja ini, nggak usahlah pakai lipstik. Artinya mengurangi biaya juga. Untuk apa kan? Ya. Sebagian juga saudara-saudara saya mengenal kita satu dari antara yang lain. Mungkin sebagian punya tai lalat, tetapi tertutupi. Sebagian juga saya kenal saudara-saudara karena saudara mempunyai pemberian Tuhan berkat, yaitu hidung yang mancung. Bukan dalam arti saudara seperti saya ini yang hidungnya mancung ke dalam, bukan dalam arti tidak berkat daripada Tuhan. Banyak artinya tanda-tanda bagi kita untuk mengenal seseorang itu dengan mudah. Tetapi pengalaman saya saudara-saudara, saya mengenal kita masing-masing tadi saya katakan dengan adanya satu ciri khas ataupun tanda. Tetapi cepat berlalu, cepat lupa. Karena saudara saya kenal dengan tanda dari segi keduniawan, hanya dari segi jasmani. Dan kita memang selalu berusaha, yaitu memperkenalkan diri kita kepada orang lain dari berbagai macam cara ataupun style ataupun gaya kita masing-masing. Tujuannya adalah supaya kita dikenal oleh orang lain. Makanya Yesus tadi mengakhiri percakapannya, komunikasi, ajaran kepada murid-murid yang 11 orang. Karena satu orang telah melarikan diri dihinggapi oleh setan yang bernama Yudas Iskariot. Yesus mengatakan tadi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Semua orang akan tahu tanpa pandang bulu. Yang kecil, yang dewasa, yang tua, yang pakai tongkat dan lain sebagainya, semua akan mengenal kamu bahwa kamu adalah murid-muridku. Hanya satu dikatakan tadi, jikalau kamu saling mengasihi. Arti selama ini saya salah mengenal saudara-saudara, dan juga saudara-saudara mungkin salah mengenal saya. Pendeta Nenggolan ini karakternya seperti ini. Pendeta Nenggolan ini wajahnya seperti ini. Pendeta Nenggolan ini setelah tahun 2020 makin kurus. Pendeta Nenggolan ini setelah tahun 2020 ini makin lemah. Pengenalan saya terhadap saudara dan pengenalan saudara terhadap saya semuanya adalah salah. Makanya dikatakan tadi sesuai dengan topik, kasih adalah perintah baru. Semua orang akan mengenal kamu sebagai murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Inilah yang perlu mau kita rubah. Mari kita memperkenalkan diri kita. Mari kita memperkenalkan siapa diri kita kepada orang lain, yaitu melalui perkataan kasih. Itulah perintah yang baru. Tidak ada hal yang lain. Kita tadi telah dihantar jika kita mengikuti,
yaitu tata ibadah lewat votum, selalu ada di situ permintaan doa kepada Tuhan supaya saling mengasihi. Dilanjutkan tadi dengan yaitu hukum Taurat dari Matius, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan juga tadi di dalam epistel sebagai pembimbing, penghantar, kita juga selalu diarahkan supaya saling mengasihi. Jikalau ada buah anggurmu yang tidak kau petik, jangan ulangi lagi. Dan jikalau ada buah anggurmu yang jatuh, jangan ambil. Itu adalah milik bagian daripada orang-orang yang kecil, orang-orang miskin. Dan disimpulkan dengan firman Tuhan dari kitab Yohanes, perintah baru, kamu harus saling mengasihi. Memang kata kasih artinya sudah ada dari antara kita yang merasa bosan mendengarkan. Dan biasa ini kalau sermon, kalau topik mengenai kasih, selalu ada dari antara peserta sermon yang membahas, menganalisa, menafsirkan firman Tuhan. Jikalau topik dengan kata kasih, ada yang mengatakan yang melaksanakannya itu sulit Pak Pendeta. Kalau penjabaran kasih ini bisa dikatakan kalau seperti air sudah luber, hingga muat lagi, nggak ada lagi tempat di pikiran ini untuk menerima kalau ada pembahasan kasih. Dari situ kita melihat saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berarti perbuatan ataupun pelaksanaan kasih itu masih dari ukuran duniawi. Makanya Yesus tadi juga mengatakan perintah yang baru itu adalah kamu harus saling mengasihi seperti saya. Standar untuk mengasihi, ukuran untuk mengasihi manusia adalah bukan dari ukuran saya. Ukuran untuk melaksanakan kasih itu jangan kita buat standarnya, yaitu mengasihi di tengah-tengah keluarga. Standar untuk mengasihi itu jangan kita buat seperti kita mengasihi sahabat yang terdekat. Coba kita bayangin, kita mengasihi sahabat yang terdekat, kita mengasihi bapak kita mengasihi mama kita mengasihi anak-anak kita. Kan karena masih ada hubungan emosional, perasaan yang telah kita terima, karena masih ada hubungan darah di tengah-tengah keluarga. Makanya standar untuk melaksanakan mewujudkan daripada kasih ini sebagai perintah yang baru dikatakan adalah seperti aku mengasihi kamu. Standar itu saudara-saudara, perintah yang baru adalah apa yang dilakukan oleh Yesus. Itulah standar, itulah ukuran supaya kita melaksanakan, yaitu kasih. Dari dulu, dari zaman perjanjian lama hingga sampai sekarang, selalu berulang-ulang kita dengarkan kata kasih ini. Karena ini adalah wujud daripada ajaran, daripada firman Tuhan yang telah dinyatakan, diwujudkan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus itu adalah kasih, tidak ada yang lain. Jadi sungguh-sungguh artinya sangat begitu banyak tugas daripada murid-murid Yesus, yaitu mewujudkan kasih. Karena begitu dituntut tanggung jawab. Dikatakan tadi adalah perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, bukan perintah lama. Perintah imperatif harus. Bagi orang yang tidak melaksanakan perintah, konsekuensinya tentu saja adalah hukuman. Perintah yang baru itu, saudara-saudara, kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Siapa di antara kita di sini yang telah merasakan kasih sayang daripada Yesus? Kasih sayang daripada Yesus mungkin di dalam pemahaman kita selama ini hanya dalam bentuk berkat. Jika Tuhan memberikan saya kesehatan, itu adalah kasih sayangnya. Jika Tuhan memberikan kepada saya anak-anak yang pintar, itu adalah kasih sayangnya. Jika Yesus memberikan pekerjaan bagi anak-anak saya, itu adalah kasih sayangnya. Tetapi ini hari saudara, Yesus mengajak kita semuanya
bahwa kasih sayang daripada Yesus itu adalah saya diampuni. Saya diterima apa adanya. Saya tidak dipilih-pilih dari ribuan, dari jutaan orang di dunia ini sebagai murid-muridnya. Apa adanya, marilah kepadaku, hai yang lemah, yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu tanpa syarat. Bagaimanapun sifat, bagaimanapun kelakuanmu, bagaimanapun karaktermu, Yesus mewujudkan seperti aku mengasihimu. Kita diterima semuanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, makanya itulah yang mau kita tunjukkan sebagai identitas, sebagai simbol, logo daripada murid-murid Yesus. Tunjukkanlah kasih di dalam kehidupan. Tadi pagi juga saya mengatakan tidak banyak lagi sekarang kaum Hawa dan juga kaum Adam. Jikalau ada kalungnya, janganlah dulu dari emas. Tidak banyak lagi sekarang membuat mainan daripada kalung itu salib. Padahal sebelum-sebelumnya kita sangat menyukai kalau ada kalung kita sebagai hiasan. Kita selalu mengatakan, apakah ada bentuk mainan dari salib? Sekarang hampir tidak ada lagi. Memang itu adalah juga menunjukkan bahwa kita ini hidup di dalam kasih. Itu adalah sebagai simbol. Selanjutnya, saudara-saudara, masih bersyukur dan puji Tuhan jika kita yang hadir di saat ini di rumah kita masing-masing, kita masih menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid daripada Yesus lewat ornamen-ornamen ataupun gambar ataupun foto, dan juga hiasan dinding yang ada di rumah kita ada salib. Ketika orang memasuki rumah kita dan melihat, oh, orang ini adalah murid daripada Yesus, yaitu lewat daripada gambar ataupun gambar salib yang ada di rumah kita masing-masing. Ada juga sebagian artinya membuat logo ataupun simbol dari kasih itu memang ada gambar daripada Yesus, yaitu dengan murid-muridnya mengenakan perjamuan kudus, tetapi tidak dibuat di ruang utama. Di mana dibuat? Sudah ada contohnya yang membuat itu di ruang makan. Apakah malu menunjukkan bahwa dia adalah murid daripada Yesus? Artinya memang usaha kita memperkenalkan diri kita ini bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus yang telah dikenal dunia ini bahwa Yesus itu adalah kasih sesuai dengan daripada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang mendapat keselamatan. Artinya kita berusaha memperkenalkan diri ataupun keluarga kita bahwa kita ini adalah murid daripada Yesus, tetapi belum tentu telah mampu kita mewujudkan, menerjemahkan daripada simbol-simbol tadi, yaitu sebagai simbol salib yang ada seperti di gereja kita ini. Belum mampu kita menerjemahkan, mewujudkan di dalam perbuatan sehari-hari. Salah satu contohnya, apakah ada dari antara saudara sekarang ini yang masih ada tersimpan, terselip di dalam hati bahwa ada seseorang yang tidak mampu kita untuk memaafkan? Masih ada? Mudah-mudahan yang datang ke gereja ini semuanya telah saling mengampuni. Jika masih ada hingga sampai sekarang, padahal kita tadi berusaha mewujudkan ataupun memperlihatkan kepada semua orang saya ini adalah murid Yesus lewat gambar ataupun lewat logo-logo yang lain, simbol-simbol kerohanian, itu tidak berarti sama sekali. Jika masih ada sampai sekarang terselip ataupun tersimpan dengan begitu bagus di dalam hati dan perasaan kita, sampai selama saya di dunia ini, saya tidak akan mencakapimu. Ya bersyukur, kita bilang amin. Jika kita telah sempurna, artinya tidak mempunyai yang dikatakan musuh. Semuanya telah kita ampuni.
Semuanya telah kita maafkan. Jadi tidak ada tadi gunanya kalau hanya kita memperlihatkan yaitu simbol-simbol kasih di rumah kita masing-masing. Dan tidak ada gunanya dikatakan perintah yang baru itu. Contohnya kita rajin berdoa. Contohnya juga kita rajin bernyanyi nyanyian rohani. Dan lain sebagainya. Kita mengikuti semuanya kegiatan-kegiatan gerejawi. Bukan menjadi jaminan artinya ketika saya seorang pendeta, ketika saya seorang majelis, ketika saya seorang yang diutamakan di tengah-tengah gereja, belum tentu saya artinya dapat memperkenalkan diri saya, yaitu lewat kata kasih. Apalagi tadi saya sempat membaca sambil duduk di sana, sebagai teguran yang keras kepada kami para hamba Tuhan, secara langsung kepada pendeta, dan saya melihat profilnya itu adalah jemaat HKBP. Pendeta sekarang telah mata hebengon. Teguran yang begitu keras. Berarti kalau ada penilaian pengenalan daripada jemaat seperti itu kepada pendeta, berarti belum mampu mewujudkan yaitu kata kasih. Makanya Yesus tadi memberikan perintah baru dan memberikan pengajaran yang terakhir bagi murid-muridnya. Karena malam itulah malam yang terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, yaitu mengadakan perjamuan Paskah. Kita lihat tadi mulai ayat 31 sampai dengan ayat 32. Yesus dipermuliakan. Tema besar daripada kitab Yohanes adalah Yesus dipermuliakan. Jika kita baca semua kitab Yohanes ini, tujuan daripada Yohanes adalah memperkenalkan Yesus bahwa dia adalah anak yang mulia, anak tunggal satu-satunya dari Allah. Tetapi kata dipermuliakan di sini saudara-saudara bukan dalam arti tidak, yaitu menjalankan perintah dari Bapaknya. Tidak. Makanya Yesus itu adalah kasih. Yesus itu tadi dipermuliakan karena dia melaksanakan seturut kehendak daripada Allah sebagai Bapaknya. Satu pun tidak ada yang tidak dilaksanakan oleh Yesus sebagai anak. Yesus dipermuliakan. Dan kamu tidak bisa mengikuti aku. Dan telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi kamu bersama dengan aku. Inilah pesan-pesan terakhir. Contohnya seperti orang tua yang mau meninggal. Kalau pemikirannya masih ada sedikit waras, dipanggil anaknya yang kecil, sini dulu anak, bapak mau meninggal. Pesan saya kepadamu, harus kamu saling mengasihi. Demikianlah daripada Yesus ini. Karena sebentar lagi Yesus akan dieksekusi. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, perintah yang baru itu, yaitu jika kita melaksanakan hidup dalam kasih seperti yang dilakukan oleh Yesus. Apakah itu? Karena standar ukuran untuk mengasihi, jangan laksanakan sesuai dengan perasaan. Tidak. Standar untuk melakukan kasih, melaksanakan kasih, jangan lakukan sesuai dengan ukuran ataupun standar ataupun kualitas. Ketika kamu pernah berbuat kasih kepada adikmu yang satu darah, kepada saudaramu yang selama ini kau anggap kau yakini dia, itu bukan ukurannya. Tetapi standar ukuran daripada melaksanakan kasih adalah yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, kasih itu adalah kekal. Bisakah kita mempertahankan melaksanakan kasih kepada seseorang dalam waktu 1 tahun atau tidak? Itulah ukurannya. Kasih itu kekal, tidak berubah. Makanya jika kita bandingkan di dalam surat Paulus ke dalam 1 Korintus 13 ayat 13, bahwa yang 3 ini harus tinggal di dalam kamu. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar dari yang 3 itu adalah kasih. Apakah bisa kekal di dalam hidupmu atau tidak? Yesus mewujudkan kasih itu kekal. Tidak ada artinya penolakan kepada Bapaknya. Yesus itu menunjukkan kasih itu setia. Tidak melihat waktu, tidak melihat kondisi. Dia tetap seturut dari perintah Bapaknya. Hai anak-anak, berapa orang yang hadir sekarang? Jika kamu betul-betul melaksanakan
hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu, kasihilah orang tuamu. Apakah kamu kekal yaitu untuk mengasihi orang tua? Apakah punya batas waktu ketika ada maunya sehingga kamu menunjukkan kasih kepada orang tua, kasih kepada bapak, kasih kepada ibu? Jika tidak ada maunya, kamu artinya membenci, tidak seturut dengan perintah orang tua. Yesus tidak demikian. Hal apapun yang mau dilakukan seturut dengan perintah dari Bapaknya dari surga. Makanya dikatakan kasih daripada Yesus itu adalah kekal. Mari kita rasakan semua masing-masing. Sebagai bapak dan sebagai ibu di tengah-tengah keluarga. Dalam 1 tahun, pernahkah saudara membenci sebagai suami membenci istri? Dalam 1 tahun, pernahkah istri membenci suami atau tidak? Bahkan secara tidak sadar sebagai orang tua, artinya pernah kita membenci anak-anak. Jadi di situ kita lihat belum mampu kita mewujudkan kasih daripada Yesus sebagai standar ataupun patron, yaitu kata kekekalan. Ketika kamu berbuat yang baik, ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang yang lain, haruslah kekal. Jangan artinya melihat kondisi. Bahasa Batak bernida di labik me. Jangan begitu. Jangan pilih bulu, jangan lihat wajahnya. Jika dia artinya mempunyai sesuatu, kamu mau membantu, kamu mau artinya menolong, itu bukan kasih yang kekal. Kasih daripada Yesus adalah kekal. Standar, ukuran, perintah yang baru. Selanjutnya dikatakan juga bahwa kasih itu adalah sebagai perintah yang baru, harus bersifat selalu melayani. Kata melayani yang harus kita ingat di situ adalah tidak sombong. Saya sebagai bapak selalu menunjukkan kesombongan, maunya saya tetap dilayani kalau di rumah, disiapin segala sesuatu. Padahal sama-sama capek bekerja. Berarti saya belum tentu memperkenalkan diri saya hidup dalam kasih sebagai standar kasih yang diperbuat oleh Yesus. Melayani. Berarti menunjukkan kerendahan hati. Demikian juga di tengah-tengah gereja. Tadi sempat kami artinya ngobrol sebentar dengan saudara Sintua yang selalu mengatakan, kan dia seksi ini, kan dia ketua ini, kan dia yang telah dipilih sebagai ini. Karena ada kekurang beresan di gereja ini. Kenapa artinya selalu menuduh? Walaupun artinya terpilih seseorang itu adalah sebagai ini. Padahal dia mampu mengerjakan. Itu bukan perwujudan kasih daripada Yesus. Yesus tidak pernah berbuat demikian. Apa yang bisa dilaksanakan, dilaksanakan. Jangan tunggu orang lain berbuat baik pertama kepadamu. Lakukan yang pertama, kamu berbuat baik. Itulah kasih yang dilakukan oleh Yesus, yang artinya tidak menganggap dirinya bahwa dia adalah anak Allah satu-satunya, tidak disombongkan. Jika kita perbandingkan dalam surat Paulus Filipi 2, melayani, itulah kasih yang sesungguhnya. Jika apapun jabatanmu di tengah-tengah rumah tangga, jika hanya kamu artinya yang mencari kebutuhan, memenuhi perekonomian, jangan menjadi sombong. Aminkan kepada Tuhan. Kamu diberi kesempatan memberikan tanggung jawab, memenuhi segala kebutuhan di tengah-tengah rumah tangga. Jangan menjadi tuan daripada segala tuan kalau di rumah. Tunjukkan kerendahan hati. Itulah kasih. Jangan dulu artinya kita berangkat dari rumah tangga kita tidak bisa mewujudkan kasih. Apa yang dapat kamu kerjakan? Layani. Orang yang melayani adalah orang yang mampu merendahkan dirinya. Bahasa Batak yang paling tegas. Unang pabereng-bereng halak. Orang yang selalu melihat orang berbuat, berarti dia tidak hidup dalam kasih. Kalau dia berbuat, kalau dia
tidak sempat melihat orang-orang yang lain. Yesus begitu banyak yang dilakukan saudara-saudara, perbuatan dalam kasih ini yang selalu melayani, Sebelum nats ini kita melihat di situ, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Walaupun jorok, walaupun kotor kaki dari murid-murid Yesus, Yesus turun langsung membasuh kaki daripada murid-muridnya. Kasih itu adalah bersifat melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita berubah. Jika kita harus, dan satu keharusan di dalam melaksanakan perintah baru, yaitu perintah kasih ini, berlombalah dulu nanti untuk melayani. Kalau udah nyampe nanti di rumah, tolong dulu disengaja ibu-ibu ini duduk manis di kursi. Apakah mau bergerak nanti, saudara saya, bapak-bapak ini? Jangan dulu terus pergi makan siang kemana, ke restoran ataupun ke kedai nasi. Pulang dari gereja ini nanti sengaja dulu makan bersama, dan ibu-ibu silakan dulu duduk manis. Apakah mau melaksanakan sebagai suami, melayani semua di tengah-tengah keluarga? Itu adalah suatu kenyataan perwujudan kasih. Jika itu sulit kita lakukan, bagaimana keluar melaksanakan kasih? Tidak mungkin. Yesus, saudara-saudara, tidak artinya menyombongkan sebagai anak Allah yang tunggal. Standar kasih yang dilakukan oleh Yesus yang mau harus kita laksanakan, saudara-saudara, juga dikatakan siap menerima apa adanya orang yang lain. Apalagi di zaman sekarang ini, kasih itu sungguh ditunggu-tunggu dari setiap manusia. Kasih itu, saudara-saudara, selalu dirindukan, dihauskan oleh manusia di zaman sekarang ini, di zaman pandemi ini. Apakah kasih itu semakin memudar? Kepedulian kepada seseorang itu apakah semakin dingin atau tidak? Dunia membutuhkan, saudara-saudara, sekarang ini menerima orang lain apa adanya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus, kasih yang diperbuat oleh Yesus. Makanya tadi dikatakan, perintah yang baru itu adalah seperti saya mengasihi saudara-saudara. Perintah yang baru itu adalah menerima orang lain itu apa adanya. Kita katakan tadi, di zaman sekarang ini banyak orang-orang, saudara-saudara, yang tidak ketahui bagaimana perasaannya. Kalau Inang Siagung, tahukah Inang apa perasaan Amang Siagung sekarang? Jangan dulu artinya kepada orang yang lain. Saya juga belum tentu mengetahui bagaimana perasaan istri saya sekarang. Demikian juga saya belum tentu mengetahui bagaimana perasaan daripada sintua saya sekarang. Padahal kasih itu adalah menerima orang lain sesuai dengan apa yang dirasakan. Itulah yang diperbuat oleh Yesus. Ketika kita melihat artinya penyembuhan lewat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, tanpa ditanya apa penyakitmu, tidak, Yesus merasakan. Itulah kasih yang nyata. Di zaman sekarang ini, saudara-saudara, banyak orang yang menghauskan, menunggu, merindukan. Secara khusus, orang yang putus asa. Dia menunggu sentuhan kasih sayang dari saya. Banyak sekarang yang mau putus asa. Apalagi saudara-saudara, anak-anak muda sudah selesai kuliah, ijazah telah keluar, menyandang gelar S1, namun job ataupun pekerjaan tidak ada. Orang tua telah bersungut-sungut, ngapain kau saya sekolahkan habis sekian ratus juta, kamu gak bisa bekerja. Banyak artinya ada yang mau putus asa. Di mana ini Tuhan? Di mana kau? Sentuhan kasih dari saya, sentuhan kasih daripada saudara-saudara diinginkan, ditunggu-tunggu. Banyak orang yang mau putus asa dan bahkan bunuh diri. Jika kita melihat di medsos, 2 minggu lalu itu ada anak muda yang bunuh diri. Karena apa? Putus asa, gantung diri dia. Sesuai cerita dari Inang Sinto Burman lalu, yang gantung diri ini adalah mahasiswa
yang mungkin sudah 7 tahun. Karena nggak dikasih diizinkan, artinya skripsinya. Ada yang nahan-nahan. Jadi mungkin dia merasa kesal, putus asa. Banyak saudara-saudara, walaupun artinya kelihatan manusia ini sekarang wajahnya begitu berseri, namun di dalam hatinya banyak yang rapuh, mau yang putus asa. Ke kondisi demikian kita disuruh oleh Yesus, perintah baru. Seperti aku mengasihimu, rasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaramu. Banyak juga saudara-saudara di zaman pandemi ini yang perlu kita rasakan, yang bergumul karena finansial. Tapi hingga sampai sekarang jemaat kita HKBP Epifanias ini belum ada yang kami dengarkan pergumulannya secara langsung di dalam finansial. Walaupun banyak kami mendengarkan hal-hal artinya sudah tampak emang pengeluaran setelah memasuki tahun ajaran baru, yang biasanya anak-anak tidak memakai kuota, sekarang telah memakai kuota. Tetapi mari dulu kita perbandingkan sebelum masa yang dikatakan daring ataupun virtual ini, artinya bisa langsung tatap muka. Saya rasa itu sama pengeluaran dengan membeli kuota. Anak-anak tidak jajan lagi, anak-anak tidak ada lagi biaya biaya transport. Anak-anak lagi tidak meminta parfum lagi dari orang tuanya, ya kan? Baju anak-anak tidak dicuci lagi, bisa tahan dalam waktu 2 bulan. Namanya virtual. Memang keluhan itu ada, makin banyak pengeluaran masalah keuangan ini. Harus ada bagi satu orang anak dalam 1 bulan 5 giganya dibilang kuota. Itu contoh kecil. Yang artinya saudara-saudara, dampak daripada keadaan sekarang ini, banyak saudara kita yang bergumul di dalam keuangan. Hal apa yang mau bisa kita bantu? Hal apa yang mau bisa kita berikan kepada mereka? Supaya kita artinya dikenal oleh orang lain bahwa saya adalah murid daripada Yesus yang mampu menerima orang lain apa adanya. Banyak yang kesepian, walaupun bisa dia tertawa di dalam keramaian. Masuki perasaannya, jiwai kehidupannya. Di saat engkau bisa artinya membuat dia bersuka cita di saat kesepian, kasih daripada Yesus telah kau tunjukkan. Dan yang terakhir saudara-saudara, perintah baru, kasih itu adalah perintah baru. Dikatakan, yaitu standar untuk melakukan kasih seperti yang dilakukan Yesus. Jika ada bagi diri kita mengorbankan nyawanya. Tidak mungkin ini. Hanya Yesus yang mampu melakukan. Perintah yang baru mengorbankan nyawanya. Tetapi bukan itu yang dituntut dari kita sekarang, saudara-saudara. Melaksanakan, mewujudkan kasih itu. Korbankanlah dulu perasaanmu. Orang yang mampu mengorbankan perasaan jika engkau disakiti, jika engkau artinya selalu dibilang orang yang jahat dan lain sebagainya, bahkan nama ataupun kehidupan kita dikotori, mampukah kita artinya mengorbankan perasaan itu? Ya biarlah Tuhan. Jika itu hidupnya yang selalu mencaci maki saya, jika karena hidupnya hanya untuk menjelek-jelekan saya sehingga dia bahagia, ya biarkan Tuhan lestarikan dia. Mampukah kita atau tidak? Makanya saya katakan tadi yang pertama, apakah masih ada di antara kita ini yang masih bermusuhan, yang masih menyimpan rapi di dalam hati dan pikiran bahwa kita tidak akan mengampuni? Korbankan perasaanmu. Sejelek apapun kamu artinya dibilang oleh orang yang lain, korbankan, biarkanlah Tuhan agar dia bahagia. Itulah wujud yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Korbankan dulu perasaanmu, bukan nyawamu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid-murid. Perintah yang baru. Kalau bisa yang terakhir ini dulu kita laksanakan 1 minggu ini. Korbankan perasaanmu, terima orang lain apa adanya. Jangan terima orang lain, jangan kasihi orang lain karena. Tetapi terima apa adanya.
Jika dia jengkel, terima. Jika dia tidak cantik, terima. Jika dia jelek, terima. Jika dia suka hanya menangis, terima. Tapi jangan ikut kamu jadi menangis. Itulah wujud kasih ataupun standar yang mau kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Yesus, mengorbankan nyawanya. Korbankan dulu perasaanmu, menerima orang lain, supaya orang lain itu artinya mengenal saya, mengenal saudara, bahwa kita ini adalah murid-murid daripada Yesus. Mari kita melakukan perintah baru. Amin. Makasih Tuhan, di siang hari ini Kau hadir lewat firman-Mu, supaya kami Tuhan harus melaksanakan perintah yang baru, melaksanakan kasih seperti yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan jemaat-Mu ini selalu melakukan hidup di dalam kasih, menandakan sebagai identitas kami Tuhan, bahwa kami ini adalah murid-murid. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.